Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, di akhir manga One Piece chapter 1055 kemarin, sosok Akagami no Seng telah diperlihatkan meninggalkan perairan negeri Wano. Awalnya banyak yang mengira jika Seng akan bertemu dengan Luffy di Wano. Namun, Seng justru memutuskan untuk pergi. Hal ini kemungkinan besar ada sesuatu hal yang sangat penting yang menjadi fokus utama dari kelompok bajak laut rambut merah. Seperti yang dikatakan oleh Seng pada manga One Piece chapter 1054, bahwa sudah waktunya untuk mendapatkan harta karun One Piece. Selain itu, kelompok bajak laut rambut merah pun berencana untuk membuat pelajaran kepada Bartolomeo karena telah berani membakar bendera bajak laut rambut merah di daerah kekuasaannya. Lalu cerita keseruan apa yang akan terjadi di manga One Piece chapter 1056? Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari pola yang selalu Oda Sensei terapkan dalam alur cerita One Piece. Nah, jika kita mengacu pada pola kekalahan Yonko Kaido yang terjadi pada manga One Piece chapter 1050, sebenarnya memiliki pola yang sama dengan kekalahan Doflamingo yang terjadi pada manga One Piece chapter 790. Bahkan chapter 790 sampai chapter 795 memiliki pola yang sama dengan chapter 1050 sampai 1055 yang baru saja rilis kemarin. Mulai dari diperlihatkannya kekuatan dari Admiral baru dan kabar mengenai Sabo. Well, dari sini ada kemungkinan besar jika chapter 1056 nantinya juga akan memiliki pola yang sama dengan chapter 796. Nah, jika kita melihat kejadian yang terjadi pada manga One Piece chapter 796, di situ diperlihatkan raja dari kerajaan Dressrosa yaitu Raja Riku dan juga putri Rebecca. Ya, mereka adalah orang yang dekat dengan raja dari kerajaan Alabasta yaitu Raja Cobra. Selain itu, saat pertemuan Reverie pun, Rebecca juga terlihat sangat akrab sekali dengan Vivi. Dengan kata lain, mereka berdua bisa menjadi kunci saksi mata atas apa yang sebenarnya terjadi saat pertemuan Reverie berlangsung. Seperti yang diberitakan pada surat kabar Morgan, jika Raja Cobra telah dibunuh oleh Sabo. Namun, berkat Raja Riku dan Rebecca, mereka akan mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, di chapter 1056 juga akan menghadirkan kelanjutan keseruan perayaan pesta kemenangan aliansi bajak laut topi jerami, Momonosuke, Yamato, dan para Akazayanen yang telah kembali dari pertarungan mereka melawan Admiral Ryukugyu mulai bergabung dan merayakan pesta kemenangan Luffy. Namun Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami yang belum mengetahui berita terbaru mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sabo kepada Raja Cobra, akhirnya mereka akan segera mengetahuinya. Ya, Apo datang dan membawa sebuah berita yang tentunya akan sangat mengejutkan bagi Luffy. Luffy jelas tidak akan begitu saja mempercayai berita tersebut, dan hal inilah yang akan membuat Luffy untuk memutuskan tujuan bajak laut topi jerami selanjutnya. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita ingat. Pada masa hiatus kemarin, Oda Sensei pernah menyampaikan jika arc Wano belumlah akan berakhir. Masih ada babak keempat dan kelima dalam arc ini. Selain itu, Oda juga mengatakan jika chapter 1054 akan menjadi awal dimulainya final saga dalam cerita One Piece. Dan bisa jadi ketika Luffy memutuskan untuk pergi dari negeri Wano, ada sesuatu hal yang akan menghentikan kelompok bajak laut topi jerami. Entah apa itu, tetapi kemungkinan besar ada pihak-pihak tertentu yang akan datang ke negeri Wano. Perlu diingat, berita mengenai kekalahan Yonko Kaido yang telah menjadi penguasa negeri Wano selama 20 tahun lamanya tentunya akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu untuk datang ke negeri Wano. Jelas hal ini akan menjadi sebuah kesempatan emas untuk mereka yang akan memanfaatkan momen untuk menyerang pihak yang telah menang dalam pertempuran di negeri Wano. Sebagai bukti nyatanya adalah kedatangan Admiral Ryukugyu yang terlihat ngotot sekali untuk membawa kepala Luffy. Itu sebabnya setelah 7 hari kekalahan Yonko Kaido, kelompok bajak laut rambut merah datang ke negeri Wano untuk memastikan apakah ada pihak tertentu yang akan menyerang aliansi bajak laut topi jerami atau tidak. Kemudian jika kita perhatikan lagi di chapter 796, ada sesuatu hal yang sangat menarik terjadi di sini, yaitu ketika Idioda Cavendish diperlihatkan memakai jubah yang biasanya digunakan oleh organisasi Revolutionary Army. Dengan kata lain, di chapter 1056
akan memperlihatkan cerita mengenai Sabo dan para komandan Revolutionary Army yang telah berhasil menyelamatkan Kuma datang ke sebuah wilayah yang belum dijelaskan secara pasti. Nah, di momen ini, akhirnya keberadaan Vivi pun diperlihatkan. Ya, Vivi sedang bersama Sabo dan para komandan Revolutionary Army. Vivi, yang telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya, tidak bisa menahan kesedihannya. Hal ini pun bisa menjadi sebuah jawaban jika sebenarnya Vivi tidaklah menghilang, melainkan diselamatkan oleh salah satu komandan Revolutionary Army. Mereka tahu pembunuhan Raja Cobra yang dilakukan oleh agen dari pemerintah dunia, yang kemungkinan besar adalah agen CP0, membuat Vivi terancam dalam bahaya. Itu sebabnya komandan Revolutionary Army juga menyelamatkan Vivi. Tapi masalahnya, kemanakah Revolutionary Army ini akan melakukan pergerakan? Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Tentu saja jika ada orang asing di luar organisasi mereka, pihak Revolutionary Army tidak akan begitu saja memberitahu markas mereka. Karena seperti yang kita tahu, pergerakan dari organisasi Revolutionary Army sangatlah terorganisir. Jadi tidak menutup kemungkinan satu-satunya tujuan Vivi saat ini adalah bertemu dengan Luffy di negeri Wano. Ya, apa yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army di Mary Joyce menjadi sebuah pernyataan perang. Artinya, pihak Revolutionary Army sadar betul dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka juga pastinya sudah benar-benar siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi setelah mendeklarasikan perang dan membuat kekacauan di tanah suci Mary Joyce. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Sakazuki Akainu pada manga One Piece chapter 1054, jika pihak Angkatan Laut akan menyerang balik mereka dari segala arah. Nah, kedatangan Sabo dan para komandan Revolutionary Army bersama Vivi dan Kuma di negeri Wano nantinya bisa menjadi awal dimulainya aliansi bajak laut topi jerami dengan Revolutionary Army untuk menghadapi pihak pemerintah dunia. Namun tentu saja Luffy tidak akan langsung menghadapi pemerintah dunia, karena tujuan Luffy saat ini adalah untuk menjadi Raja Bajak Laut dan mendapatkan harta karun One Piece. Yap, seperti yang dikatakan oleh Nico Robin pada manga One Piece chapter 1055 kemarin, jika kelompok bajak laut topi jerami kurang mendapatkan satu rod poneglyph lagi untuk pergi ke Locktail. Setelah itu di akhir manga One Piece chapter 1056, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di tanah suci Mary Joyce setelah kekacauan yang disebabkan oleh Sabo dan para komandan Revolutionary Army. Ya, konflik yang terjadi di antara para kaum naga langit membuat Don Quixote Mosgard harus bersiap menerima hukuman dari Kesatria Dewa atas perbuatannya membantu para kriminal dan percobaan pembunuhan terhadap Santo Carlos. Jelas hal ini pun membuat marga Don Quixote dikenal sebagai pengkhianat di mata para Tenryubito dan pengadilan tinggi kesatria. Karena seperti yang kita tahu, sebelumnya keluarga Don Quixote Homing saja memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tanah suci Mary Joyce. Keputusan ini pun menjadi keputusan terburuk yang diambil oleh Don Quixote Homing. Selain dicap sebagai pengkhianat, keluarga Don Quixote Homing pun harus hidup penuh dengan rasisme dan kriminal yang menimpa keluarganya. Dan inilah yang menjadi alasan kuat kenapa ketika itu Doflamingo sangat membenci ayahnya dan memutuskan untuk membunuhnya. Nah, itu tadi merupakan prediksi One Piece chapter 1056. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.